Ba'd fa ayuha tullab an-nujaba, sebagaimana yang kita insyaallah niatin, kita rencanain mulai malam ini biidznillah, dengan izin Allah kita mulai dengan bismillah. Insyaallah kita akan mulai setiap ba'da maghrib malam Selasa dengan pembahasan sirah nabawiyah. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas sirah dengan kitab Nurul Yaqin, maka insyaallah kita mau buat untuk malam Selasa ini dan seterusnya kita enggak pakai satu kitab rujukan tertentu, tapi ana ambil kutip dari beberapa kitab, langsung kita jelasin aja matangnya kayak seperti itu kira-kira ya. Tapi nanti insya Allah kalau ini sudah selesai Nurul Yakin kita tetap lanjut begitu. Karena kadang-kadang yang ana ceritain nanti di sini pun di Nurul Yakin enggak ada, atau di kitab sirah lain enggak ada, dan mungkin di Nurul Yakin disebutkan yang ana ngeceritain di malam Selasa ini gitu. Jadi insya Allah saling ngelengkapin ya. Yang pertama adalah kita akan bahas nama sirah nabawiyah itu sendiri. As-sirah an-nabawiyah artinya adalah sejarah atau perjalanan hidup Nabi SAW, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Sirah itu sendiri asal kata atau akar katanya dari kata-kata apa? Sara yasiru sayran. Apa artinya? Berjalan. Gitu ya. Sara yasiru artinya berjalan. Kalau sara yasri berjalan di malam hari. Bentuknya beda. Kalau sara itu ajwaf dalam ilmu sharaf ya. Kalau sara naqis, huruf illatnya. Kalau sara di ain fi'il, kalau sara di lam fi'il. Baik. Nah, sara yasiru itu berjalan secara umum. Nah, sirah adalah dari akar kata sara yasirunya berjalan. Ini adalah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Karena manusia itu pasti diperjalankan dengan umurnya pasti ya. Setiap saat kita ini nggak bisa diem. Kita ini pasti berjalan dengan umur kita. Nafas kita ini, nafasun min anfasik, khutaka ila al-maut awil ajal. Nafas-nafas yang kita hembuskan ini mendorong kita berjalan kepada ajal yang akan menjadi akhir hidup kita. Jadi sirah itu adalah perjalanan hidup. Nabawiyah dari kata-kata nabi, ya, itu sifat ya, ada ya nisbah di situ. Ini perjalanan hidup Nabi SAW, dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau sirah nabawiyah ini kan satu jenis ilmu yang mana ulama ngajarin kita kalau kita mau mempelajari satu ilmu ada yang namanya al-mabadi al-asyarah. Mabadi asyarah itu apa? 10 poin utama atau 10 prinsip utama dalam setiap ilmu. Kayak ilmu fikih, namanya apa, hukumnya apa, ya, sumbernya dari mana, manfaatnya apa, itu mabadi sampai 10. Ya. Belum wadi'uhu, siapa yang pertama kali menggagas ilmu ini, yang menciptakan atau yang gagasan siapa begitu. Nah, kalau ilmu sirah ini mabadi asyarahnya apa? Para ulama mengatakan bahwa ilmu sirah ini masuknya ke dalam ilmu tarikh sebenarnya. Jadi bukan sirah secara khusus tapi tarikh. Begitu. Nah, ilmu tarikh itu punya mabadi asyarah sendiri. Ada 10 poin utama. Sebelum kita belajar ilmu sejarah, ada 10 poin utama. Namanya apa, sumber dari mana, begitu. Tapi karena tidak ada khusus sirah nabawiyah ini mabadi asyarahnya, dia nggak punya sendiri. Jadi dia ikut tarikh, dia ikut ilmu tarikh, ikut ilmu sejarah. Jadi kita nggak usah baca itu. Ya, hanya saja yang kita perlu tahu bahwa sejarah itu secara umum sejarah umat manusia begitu ya. Ada sejarah bangsa Arab jahiliyah, sejarah Indonesia, sejarah Majapahit. Sejarah itu kan banyak begitu. Nah, itu ilmu sendiri, itu sejarah. Begitu. Sejarah itu ilmu sendiri. Tapi sejarah Nabi Muhammad SAW ini adalah sejarah yang paling afdal dari semua sejarah yang pernah ada. Ya, bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan ilmu, dengan umurnya Rasulullah. La amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun.
Di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la'amruka, demi umurmu, kata Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah dengan umurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini membuktikan berarti sejarah terbaik dalam tatanan kehidupan manusia, sejarah kehidupan manusia dari mulai Nabi Adam sampai orang terakhir nanti nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Karena umurnya Nabi Muhammad ini yang dipakai sumpah sama Allah. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, ma bara Allahu nafsan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan satu jiwa, ya, akram alaihi minhu sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia di sisi Allah daripada Nabi Muhammad, enggak ada. Kenapa? Karena kata beliau, Allah enggak pernah sumpah pakai umur siapapun selain umurnya Rasulullah, dan umur itulah perjalanan hidup manusia. Ya. Juga dikuatkan di dalam hadis Rasulullah bersabda, khairul gurun garni. Era terbaik, masa terbaik adalah masa kehidupan aku, kata Rasulullah. Begitu. Jadi ilmu sirah ini masuknya dalam kategori ilmu tarikh, ilmu sejarah. Jadi sejarah itu belum tentu ngebahas tentang sirah Nabi, tapi sirah Nabi sudah pasti masuk ke dalam sejarah. Begitu ya. Baik. Nah, sekarang poin ketiga yang perlu kita ketahui dari masalah sejarah ini, apakah sejarah ini pernah dicatat? Kapan sejarah itu pernah dicatat? Para ulama-ulama mengatakan belum pernah ada tadwinut tarikh, belum pernah ada pencatatan atau penulisan sejarah kecuali sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Tentunya yang paling lengkap dan yang paling valid. Tahu valid ente? Isinya bisa dipertanggungjawabkan. Orang bisa nulis sejarah, siapa aja bisa tulis sejarah. Tapi benar gak ini isinya? Begitu. Paham ya? Jadi belum pernah ada penulisan sejarah selengkap dan sevalid sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Karena Syekh Dr. Ramadan Al-Buti mengatakan penulisan sejarah Nabi Muhammad, sirah nabawiyah ini adalah pilar utama atau dialah yang pertama kali menolong ilmu sejarah secara umum. Begitu. Ilmu sejarah banyak di mana-mana. Orang bisa bikin sejarah apa aja. Tapi ilmu sejarah secara umum ketolongnya sama sejarah Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena belum pernah ada penulisan sejarah yang punya metodologi khusus. Atau metodologi yang cara khusus. Ada konsep khusus dalam penulisan sejarah. Begini. Kalau kita misalnya baca buku, dulu katanya pernah ada cerita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tahu dari mana kita sejarah ini benar apa kagak? Tahu dari mana? Nah, sebelum ada penulisan sejarah Nabi Muhammad, orang bisa nulis apa aja semaunya dia. Tapi masalah isinya benar apa enggak, itu yang jadi permasalahan. Tapi kalau sejarah Nabi Muhammad SAW, nggak bisa sembarangan. Ya. Umat Islam tahu betul hadis Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang bohong atas nama saya, kata Rasulullah. Bohong atas nama saya, suruh dia siap-siap untuk menempati neraka. Bohong atas nama Nabi bisa aja bilang ini hadis Nabi, ternyata bukan. Atau bikin cerita tentang Nabi padahal nggak pernah dialamin sama Rasulullah. Itu bohong atas nama Nabi. Sehingga umat Islam, al-katibun, al-muslimun, para penulis-penulis Islam, khususnya dalam menulis sejarah, mereka hati-hati betul menulis sejarah Nabi Muhammad. Makanya belum ada sejarah serapih sejarahnya Rasulullah SAW. Belum ada itu. Ya, dan ini menjadi salah satu kehebatan Nabi Muhammad SAW. Terus bagaimana umat Islam menulis sejarah Nabi Muhammad? Mereka pakai metode yang sudah ada dalam penulisan hadis. Makanya kalau disusun-susun, kalau diurut-urut, dicari tahu penulisan sejarah ini baru terjadi setelah penulisan hadis Nabi Muhammad. Ya, penulisan Nabi Muhammad pertama kali terjadi kapan? Pertama kali penulisan hadis atau sunnah Rasulullah itu terjadi yang betul-betul ditadwin, dirapihin, ditulis secara rapi itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ketika Sayyidina Umar memerintahkan, menginstruksikan
Beliau mengatakan inni khiftun diras ahadits Rasulillah. Saya khawatir ini hadis Nabi Muhammad musnah, hilang ditelan waktu. Orang nggak perhatian, maka beliau berpikiran untuk dibukuin. Sebelumnya kan sudah ada pembukuan Al-Quran di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq jadi mushaf. Ya. Nah di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau ini adalah salah satu khalifah di Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini apa? Biar ente paham rapih betul ya. Rasulullah SAW meninggal, umat Islam pada saat itu dipimpin oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin ini masa jabatannya berapa lama? Total 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali meninggal itu 29 tahun 6 bulan. Dan Nabi sudah kabarkan al-khilafah 30 sanah. Ya, masa umur khilafah yang dialami oleh Khulafa Ar-Rasyidin itu 30 tahun. Sayyidina Ali meninggal itu persis dari wafatnya Rasulullah sampai wafatnya Sayyidina Ali 29 tahun 6 bulan. Nah di saat itu terjadi dua kubu, ada kubunya Muawiyah, ada kubunya Sayyidina Hasan radhiyallahu an ashabi Rasulullah ajma'in. Nah kemudian Sayyidina Hasan itu dengan Muawiyah ada dua kubu sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan Muawiyah kemudian menerima jabatan. Sayyidina Hasan mengalah. Kata Sayyidina Hasan, saya serahkan kepada engkau. Jadi Sayyidina Hasan sudah tidak menjabat lagi menjadi khalifah pada saat itu. Dan pada saat itu mulailah dihitung dari situ tuh Daulah Umayyah. Masa daulahnya Bani Umayyah di situ. Ya. Nah Daulah Umayyah ini berjalan sekian tahun. Salah satunya jadi ntar Muawiyah meninggal fulan. Salah satu pimpinannya Amirul Mukmininnya adalah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang masih cucu Sayyidina Umar bin Khattab dari ibu. Nah di masa beliaulah itu beliau dipuji sama Imam Haddad. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dipuji sama Imam Haddad, dipuji sama ulama-ulama kita karena adil beliau ya. Adil. Sayyidina Umar bin Abdul Aziznya nih sangat adil dan beliaulah yang memerintahkan di masa pemerintahan beliaulah diperintahkan untuk penulisan hadis Rasulullah SAW. Dan beliau mengatakan ini khiftun dirasal ulama. Saya takut ulama pada meninggal. Indiras ahadits Rasulullah hilang musnah hadisnya Rasulullah SAW. Fakataba, maka Sayyidina Umar menginstruksikan ke seluruh pelosok untuk dikumpulin hadis-hadis Nabi Muhammad dan yang Sayyidina Umar memerintahkan satu orang yang secara khusus mendapatkan tanggung jawab tugas ini namanya siapa? Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Itu orang yang pertama kali mencatat hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, hadis Rasulullah ini umum. Apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi umum. Ma udhifa ila Nabi min qaulin wa fi'lin wa taqririn au tarkin au hammin. Ya, ulama memberikan definisi hadis Nabi atau sunnah Nabi Muhammad adalah apapun yang dinisbatkan kepada Rasulullah, baik itu ucapan Nabi, gerakan Nabi, ataupun apa yang ingin Nabi lakukan, yang Nabi tinggalkan, ataupun yang didiamkan atau yang disetujui oleh Nabi. Perbuatan ini Nabi melihat fulan melakukan ini dan Nabi diam. Berarti itu masuk daripada catatan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tentang kehidupan Nabi. Misalnya pakaian Nabi, misalnya peperangan Nabi. Makanya di dalam hadis-hadis itu ada peperangan, ada manaqib, ada peperangan, ada juga tentang syama'il, kebiasaan-kebiasaan Rasulullah SAW. Begitu. Nah, hadis ditulis secara umum, semua hadis. Enggak dipisahin yang mana yang ini segala macam. Baik itu masalah hukum, masalah cerita, masalah ibrah, masalah segala macam ditulis jadi satu di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz yang beliau instruksikan kepada Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. Nah sejarah belum ada penulisan sejarah pada saat itu. Udah ya? Penulisan sejarah pada saat itu belum ada. Nah kemudian barulah datang inisiatif untuk menulis secara khusus sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dihitung-hitung penulisan sejarah Nabi setelah penulisan hadis atau sunnah atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum kita cerita siapa orang-orang yang pertama kali punya perhatian khusus dengan sejarah Nabi Muhammad SAW, ana mau jelasin sama antum bahwa di antara keistimewaan
Nabi kita Muhammad SAW, kita umat Islam, yang tadi Ana bilang, belum pernah ada penulisan sejarah selengkap dan sevalid sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa lengkap? Karena umat Islam memandang Rasulullah ini adalah praktek Al-Quran dan ajaran Islam. Jadi harus lengkap. Kenapa valid? Tahu dari mana Bib ini cerita? Pasti Rasulullah begini-begini kan. Sahabat itu sampai detail kalau cerita Nabi Muhammad. Sampai jumlah ubannya Nabi Muhammad itu diriwayatin. Ya, jumlah ubannya Rasulullah saat meninggal dunia 20 lembar. Sampai sedetail itu diriwayatin. Makanan yang Nabi Muhammad suka makan ini. Rasulullah kalau lagi begini beliau akan seperti ini. Sampai detail. Sampai detail. Ya. Dari mana kita bisa mengetahui itu pasti? Kata ulama-ulama sejarah termasuk kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti mengatakan karena para penulis Islam ini menulis sejarah Nabi ikut metodologi para penulis hadis. Emang penulis hadis bagaimana nulis hadis? Mereka menulis hadis itu pakai dua konsep, dua metodologi. Yang pertama namanya ilmu qaidah mustalah al-hadis. Dan juga pakai yang namanya al-jarah wa ta'dil. Antum pernah dengar? Kalau belum pernah dengar, Ana jelasin sekarang. Apa itu kaidah mustalahil hadis? Ente belajar di kelas. Mulai dari kelas berapa pelajaran mustalahul hadis? Awal tsanawi. Ada kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah. Nah, di situ diterangin tuh ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Ya. Ntar diterangin tuh hadis sahih syaratnya apa? Hadis hasan syaratnya apa? Ada hadis yang makbul, ada hadis yang mardud. Ada hadis yang bisa diterima riwayatnya, ada hadis yang tidak bisa diterima riwayatnya. Hadis yang diterima itu seperti apa? Ada syarat-syaratnya. Itu namanya ilmu mustalah al-hadis. Paham antum? Ulama-ulama mencatat hadis pakai ilmu itu. Dari segi sanad dan matannya. Dari segi matannya mereka terima sanadnya seperti itu. Sanad dan matan mereka pakai kaidah ilmu mustalahul hadis. Paham? Ente pelajarin tuh. Nah, kalau dari segi para perawinya pakai yang namanya ilmu al-jarah wa ta'dil. Al-jarah wa ta'dil itu jarah artinya luka. Ta'dil artinya divonis orang ini orang adil. Ilmu jarah wa ta'dil itu ilmu apa? Ilmu tentang keadaan para perawi. Jadi kalau ada orang meriwayatkan hadis ini dari fulan, itu dicek si fulan ini kehidupannya seperti apa. Suka nongkrong, suka bohong, kadang-kadang ngomong kotor, langsung di blacklist tuh hadisnya nggak bisa diterima, dhaif, atau bahkan hadisnya mungkar. Begitu, paham? Jadi hadis yang diterima itu diseleksi dengan ketat dengan dua konsep atau dua metodologi namanya mustalah hadis, kaidah mustalah hadis sama kaidah al-jarah wa ta'dil. Kalau dilihat fulan bagaimana? Enggak pernah bohong, dia jujur, belajarnya benar, enggak pernah kelihatan nongkrong di tempat yang kagak pantas, dia orangnya begini, bisa dipercaya, enggak pernah ini, enggak pernah itu. Maka para ulama addaluh. Mereka mentahdil dia. Ini orang adil, hadisnya bisa diterima. Ini orang thiqah, bisa dipercaya, bisa diterima. Begitulah hadis-hadis dicatat, dibukuin. Karena ini berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan akidah, berhubungan dengan Rasulullah SAW. Nah, setelah pencatatan hadis baru ada pembukuan sirah. Metode bagaimana sirah itu dikukuhkan, dibukukan sama dengan metode pembukuan hadis. Makanya kita katakan, ulama mengatakan belum pernah ada sejarah siapapun yang dicatat serapih, seapik, sevalid, selengkap sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam punya cara khusus dalam mencatat sejarah nabinya, enggak sembarangan. Karena dari itu Syekh Al-Buti mengatakan sejarah Nabi Muhammad ar-rakizah al-asasiyah, pilar utama, sentral utama terbentuknya, tertolongnya sejarah-sejarah yang ada semuanya. Nah, itu yang antum poin ketiga yang antum perlu ketahuin. Poin keempat, setelah kita tahu nggak ada sejarah selengkap dan sevalid sejarahnya Nabi Muhammad, sangat valid, artinya bisa dipercaya semuanya. Ya, dari sini kita bisa tahu, lihat sebelum Rasulullah ada gak sejarah orang yang lengkap sebelum Rasulullah? Nggak ada. Setelah Rasulullah banyak.
Karena ketolong dengan sejarah Nabi. Ada sejarahnya Imam Syafi'i, riwayat hidupnya Imam Syafi'i rapih. Riwayat hidupnya sahabat fulan, ulama fulan, imam fulan itu rapih. Karena ulama sudah punya metodologi khusus dalam pembuatan sejarah, pembukuan sejarah. Tapi sebelum Rasulullah nggak ada. Ya, ente pernah dengar riwayat hidup Nabi Isa dari lahir sampai meninggal, sampai sabda-sabdanya semuanya. Siapapun bisa bikin, tapi bisa dipertanggungjawabkan apa enggak? Jangankan riwayat hidup para nabi, jangankan hadis-hadis nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kitab suci mereka saja sudah banyak perubahan, bahkan musnah, bahkan diganti, diotak-atik sama tangan-tangan kotor. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ih. Allah bilang di Al-Quran, mereka rombak tuh kata-kata firman-firman Allah dari posisi tempat yang aslinya karena kepentingan, karena selera pribadi dan lain sebagainya. Di sini kita faham hadis Nabi Muhammad SAW sebagai bukti. Ya, apa Rasulullah bersabda? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Itu ada di hadis Arba'in Nawawi, itu ada. Hadis ini ya, apa artinya? Inna mimma adrakan nasu, sesungguhnya termasuk perkara yang masih bisa diambil sama orang min kalamin nubuwatil ula, daripada sabda-sabda nabi-nabi, petuah-petuah para nabi yang terdahulu, nggak banyak. Di antaranya yang masih bisa dipegang, ini petuah nabi-nabi dulu adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau ente nggak punya malu, silahkan berbuat semau ente. Kalau ente punya malu, ente ngerem. Jangan berbuat semau ente. Kata-kata petuah itu, kata Rasulullah, ini petuah nabi-nabi dulu nih, yang masih tersisa, yang masih bisa diambil sama orang. Kok masih tersisa ya Rasulullah? Karena sisanya udah habis, hilang. Sabda-sabda nabi terdahulu nggak ada. Ente mau bagaimana cari sabda-sabda Nabi Isa? Ada berapa jilid ucapan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Syu'aib, nggak ada. Yang masih selamat cuma yang disebutin di Al-Quran dan di hadisnya Nabi Muhammad doang. Yang lain semuanya hilang di telan waktu karena nggak ada metodologi khusus, nggak ada riwayat, nggak ada silsilah, nggak ada mata rantai. Begitu ya. Jadi antum bisa bayangin, subhanallah hebatnya Nabi Muhammad, hebatnya umat Islam, ucapan Nabi Muhammad satu kata aja dicatat sama mereka. Antum tahu kan bagaimana ketika Rasulullah bersabda dalam hadis, misalnya Rasulullah bersabda dalam hadis, innallaha farada alaikum, sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ada satu sahabat yang bertanya, afi kulli sanah ya Rasulullah, atau afi kulli am ya Rasulullah, haji itu wajib setiap tahun, apakah setiap tahun? Nabi mengatakan, lau qultu na'am la wajabat. Kalau ana jawab pertanyaan ente sekarang na'am, ini bakal jadi wajib sampai hari kiamat. Jadi ana nggak mau bilang na'am. Nabi sebenarnya secara nggak langsung ngasih tahu sama kita bagaimana mahalnya na'amnya Rasulullah. Karena itu akan dijaga sama jutaan umat Islam dari generasi ke generasi, pakai riwayat, pakai sanad, pakai matan. Hanya na'amnya Nabi aja dijaga sama orang-orang yang terpercaya. Atau di hadis Arba'in Nawawi itu ada. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang berkata, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Ada orang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana menurut engkau kalau saya salat 5 waktu, puasa Ramadan, yang halal saya kerjain, yang haram saya jauhin, saya tahu itu haram dan saya enggak nambah apa-apa lagi, apakah saya bisa masuk surga cuma begitu doang hidup saya Rasulullah? Nabi cuma menjawab na'am. Hadisnya cuma na'am doang, itu 3 huruf hadis ucapan nabinya. Ya, ucapan Nabi cuma 3 huruf, nun, ain, mim. Tapi 1400 tahun kata-kata na'am itu sekarang kita dengar. Sampai ke tengah-tengah kita tuh 1400 tahun dijaga sama ulama bagaikan mutiara permata. Yang jaga orangnya nggak boleh sembarangan, hati-hati bawa hadis Nabi. Melenceng sedikit hadisnya kena blacklist. Nggak mau diterima demi menjaga, takutnya karena ente kurang rapi, ana ngeri terima hadis dari ente, walaupun mungkin hadis itu benar, tapi karena ngeliat ente kayak begini, sampai begitu ulama ngejaga. Naamnya Nabi aja dijaga, apalagi sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kita baca di Burdah tuh apa? Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la
minhu wala na'ami. Nabi kita Muhammad SAW, Nabiyuna al-amirun nahi, adalah orang yang memerintahkan perintah-perintah dan melarang larangan-larangan. Fala ahadun, tidak ada satu orang pun, abarra, yang lebih baik, minhu, daripada Nabi Muhammad. Enggak ada orang yang lebih hebat daripada Rasulullah. Fi gauli la minhu wala na'ami. Fala ahadun abarra minhu fi gauli la wala na'ami. Enggak ada orang yang bisa ngomong la, ucapan na'am dan la-nya yang lebih mahal dari Rasulullah, enggak ada. Na'amnya Nabi Muhammad aja diapalin sama ulama tuh, riwayatnya semuanya orang yang dijaga, mahal. Apalagi sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Kenapa kita katakan bahwasanya tidak ada sejarah yang lebih valid dan lebih lengkap daripada sejarahnya Rasulullah SAW. Dan sejarah Nabi Muhammad ini menjadi pilar utama, kunci utama, sebab utama tertolongnya sejarah-sejarah yang lain. Begitu. Poin keberapa tuh? Poin keberapa? Keempat atau kelima, lupa. Ya, kemudian sekarang poin berikutnya. Kemudian siapa orang yang pertama kali mencatat sejarah? Khususnya sejarah Nabi Muhammad SAW. Siapa yang pertama kali? Orang yang mencatat sejarah Nabi Muhammad SAW. Pada awalnya sejarah Rasulullah ini, sirah nabawiyah ini, tidak dicatat di dalam bentuk seperti buku kayak kita, enggak. Mereka, para ulama, para sahabat, satu hanya mencatat jadi satu di dalam hadis, dalam kutubus sunnah. Ya, kalau ente lihat kitab Sahih Bukhari nanti ada di situ bab tentang kebiasaan Nabi Muhammad, apa yang dilakukan sama Rasulullah. Cerita Nabi pertama kali dapat wahyu, berceceran di dalam kutubus sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sahabat-sahabat memang sebelumnya dulu kan yang ditulis cuma Quran doang. Bahkan sebelum ada penulisan hadis Nabi, bahkan para sahabat itu menghafal kisah atau sejarah Nabi Muhammad, menghafal. Bahkan salah satu sahabat Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, minas sabiqin al-awwalin. Beliau salah satu orang yang pertama masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satu sahabat yang awal-awal masuk Islam saat Nabi masih dakwah di Mekkah. Bahkan masih dakwah itu sir. Masih dakwah itu belum terang-terangan. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk yang masuk Islam. Dan juga termasuk minal asyarah al-mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang dapat jaminan surga. Dan juga beliau termasuk orang yang az-Zuhri dari suku Bani Zuhrah. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berarti karena beliau ini tahu awal-awal masa dakwahnya Rasulullah. Berarti ngerekam di dalam dzakirahnya, dalam ingatan beliau. Ngerekam peristiwa apa aja yang dialamin sama Rasulullah. Ngalamin ini, Nabi ngalamin ini, bagaimana kesabaran Nabi pada tahun kesekian, bulan terbelah, hijrahnya Rasulullah, perang ini itu kerekam di ingatan orang-orang yang seperti Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Tentunya bukan cuma beliau, tapi sahabat-sahabat yang lain pun mereka merekam itu. Nah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini sering menceritakan kisah-kisah yang beliau alami, yang beliau lihat langsung dari Rasulullah SAW kepada anak-anaknya. Jadi dari zaman sahabat pun, sahabat tuh suka ngedudukin anak-anaknya, diceritain dulu tuh Rasulullah kayak gini. Dulu Rasulullah kayak begini, dulu Rasulullah kayak begini. Nah, diceritain tuh. Nah, makanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas selalu mengatakan kepada anak-anaknya, ihfadhu hadhih. Wahai anak-anakku, jaga baik-baik nih apa yang abah ceritain. Cerita khususnya tentang Ghazawat. Pada saat itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas banyak menceritakan peperangan. Dulu waktu perang ini begini. Kalian jaga ini baik-baik. Fa innaha syaraf li abaikum. Karena ini kemuliaan. Ini adalah identitas kemuliaan punya orang tua kalian. Hafalin baik-baik. Nah, jadi dulu sejarah Nabi Muhammad itu hanya riwayat-riwayat yang dihafal begitu saja. Ya. Dari para sahabat dan seterusnya dan murid-murid mereka. Nah, kemudian siapa orang yang pertama kali mencatat pertama kali sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pencatatan sejarah itu ada 4 orang. Sini disebutkan ya, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa orang-orang yang perhatian bi kitabati sirah an-nabawiyah umuman, penulisan sejarah Nabi tapi secara umum ya, secara umum itu ada 4 orang. Ya, secara umum, tidak secara khusus sirah nabawiyah begitu enggak, tapi secara umum. Mereka adalah yang pertama Sayyidina Urwah bin Zubair ibn al-Awwam. Urwah bin Zubair bin Awwam seorang tabi'in, keponakan Sayyidah Aisyah
Zubair bin Al-Awwam salah satu sahabat yang dapat jaminan surga dari 10 sahabat. Ya. Bahkan termasuk yang masuk Islam awal-awal, minas sabiqin al-awwalin. Urwah ini punya ibu namanya Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, kakak daripada Sayyidah Aisyah. Makanya Urwah ini selain mengambil ilmu dari ayahnya juga dari bibinya, dari khalahnya, halehnya kalau kata kita. Kemudian termasuk orang yang kedua yang menulis sejarah Nabi secara umum, punya perhatian khusus dengan sejarah Nabi secara umum adalah Aban bin Uthman bin Affan, anak daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Ini jadi generasinya generasi tabi'in ke bawah ya. Bukan generasi sahabat, bukan. Kemudian yang ketiga adalah Wahab bin Munabbih Al-Yamani. Seorang memang pakar sejarah. Seorang pakar sejarah. Ya. Kemudian yang keempat adalah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang tadi kita ceritain itu. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri yang memang beliau menulis sirah nabawiyah secara umum ya, hadis-hadis Nabi tentunya secara umum. Nah, 4 orang ini adalah orang-orang yang konsentrasi punya perhatian khusus. Walaupun ada lagi yang menyebutkan, ada lagi yang lain katanya Syarahbil bin Sa'ad. Ya, ada Syarahbil bin Sa'ad. Mereka orang-orang yang punya perhatian khusus menulis sejarah Nabi. Ana ulangin ya. Yang pertama adalah Urwah ibn Zubair. Ya, kemudian Aban bin Uthman. Kemudian Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih terkenal nih ahli sejarah. Dia yang pernah mengatakan dia bukan cuma ahli sejarah, dia ini ahli nasab. Dia mengatakan saya merinci pernah menghitung mencari tahu wanita-wanita yang pernah menjadi istri kakeknya Rasulullah. Atau wanita-wanita yang pernah berhubungan di nasabnya Nabi Muhammad ada kurang lebih sampai 500 wanita. Dan saya periksa mereka satu persatu, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang tidak menikah. Tidak ada satupun yang berzina. Semuanya melalui pernikahan. Tapi tentunya seperti yang kita bilang tadi, sejarah ke belakang itu validitasnya sebelum Rasulullah, validitasnya tidak seperti sejarah setelah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Syarahbil bin Sa'ad sama Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Ya. Mereka dianggap orang-orang yang ada di garda terdepan. Mereka orang-orang yang ada di barisan terdepan yang pertama kali menulis sesuatu yang berkaitan sama Rasulullah SAW. Bukan berarti sejarah Nabi secara khusus, bukan ya. Bukan sejarah Nabi secara khusus, tapi tarikh ya, ini campur-campur lah begitu. Ini terlepas daripada apa yang ada di Al-Quran dan di hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka merinci sendiri seperti itu. Sudah? Nah terus Bib, ini tulisan mereka sekarang ada apa enggak? Tulisan mereka ini kemana? Tulisan mereka itu hilang tertelan sama waktu. Hilang tertelan sama waktu. Ada cuplikan-cuplikannya doang. Yang dari Urwah ada cuplikannya di sana. Sedikit, enggak semua. Yang ditulis sama Syarahbil ada di sana, yang ditulis sama Fulan ada di sana. Nah, salah satu yang masih tersimpan, arsip istilahnya ya. Makanya orang dulu tuh perhatian sama arsip, itu ada di di salah satu kota di Jerman, masih ada sampai sekarang. Jadi antum nih santri biar paham bahwa orang-orang barat itu mereka ngelihat orang Islam tuh perhatian sama tulisan. Dan mereka mengikuti itu. Sehingga sampai sekarang di Jerman, di Belanda, di kota-kota, di negeri-negeri Eropa, atau di kota-kota non-muslim, mereka itu punya yang namanya arsip. Di Indonesia juga ada arsip nasional. Di situ ada catatan kemerdekaan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bagaimana, Habib Fulan bagaimana. Kejadian apa ditulis, disimpan. Ini dokumentasi negara, negara punya dokumen. Ini aset punya negara. Ya, termasuk Belanda. Kan dulu Belanda ngejajah Indonesia kan lama, 350 tahun. Itu Belanda punya arsip khusus tentang Habib Uthman bin Yahya. Jadi banyak orang-orang yang mempelajari sejarahnya Habib Uthman, mereka pengen cari tahu data-data tentang Habib Uthman, mereka pergi ke Belanda.
Nyari di arsipnya di Belanda masih disimpan rapi. Apalagi Habib Utsman pernah dilantik menjadi mufti Betawi. Dan Belanda ngakuin itu karena keilmuan beliau. Termasuk di Belanda itu ada catatan kapan Habib Husin Luar Batang meninggal dunia, hari apa, yang mandiin siapa, namanya ada semua. Yang kita sendiri kagak ngeh. Ana bilang sama santri-santri di kelas berapa kemarin tuh, kalau bisa kita ini pesantren mulai belajar banyak nulis. Antum santri-santri nulis itu penting. Minimal antum tulis tentang kegiatan antum pribadi. Seperti misal contohnya ini berkaitan dengan sirah nabawiyah ya. Saking pentingnya nulis. Kita kalau nggak ada penulisan nih nggak ngerti sejarah Nabi Muhammad SAW. Menulis itu penting. Makanya antum perlu tahu bahwasanya di Al-Quran ayat yang pertama turun apa? Iqra. Tapi tahu gak antum ayat yang paling panjang ayat apa? Ayat hutang piutang. Di mana di ayat itu ada perintah menulis, falyaktub. Falyaktub. Suruh nulis. Ya, hutang piutang untuk ditulis. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan saking pentingnya nulis sampai Allah Subhanahu wa taala menegaskan itu di ayatul dain. Dan itu menjadi ayat yang terpanjang tuh. Jadi ayat yang pertama turun memang Iqra, baca. Tapi bagaimana nanti mau baca kalau nggak ada yang nulis? Ayat yang paling panjang adalah tulis. Ente jangan pernah berhenti. Jangan karena panjangnya satu tulisan ente malas baca. Jangan. Bagaimana ulama-ulama dulu mereka menulis puluhan jilid begitu. Bayangkan kalau pendahulu-pendahulu kita tidak tergerak untuk menulis, kita sekarang nggak tahu sejarah. Sampai kita kadang-kadang mau tahu sejarahnya Imam Fulan, nggak ada yang nulis, kan sayang tuh. Nah maka dari itu antum biasain nulis. Biasain nulis. Hatta walaupun antum tulis, ana masuk pondok tanggal sekian, sekian, sekian. Punya buku khusus, antum bikin seperti journaling istilahnya. Antum bikin jurnal atau tulisan tentang diri antum. Ana masuk pondok tanggal sekian, sekian, sekian. Ana masuk pondok sekian orang, waktu itu yang nerima ustadz ini, begini, begini, begini. Ada peristiwa yang berkesan buat ana. Waktu itu ana nggak hafal ini, terus ana disuruh ngapalin, terus ana begini-gini, selesai. Ntar besok halaman berikutnya, wah seminggu ana di pondok, ana ngerasa sumpek. Akhirnya ada ketua kamar ana yang nasehatin ana, alhamdulillah ana sekarang udah enakan. Ente biasain tulis kayak begitu. Enggak berasa ente tulis begitu, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tahu-tahu 1 tahun, ente pulang, itu buku udah tulis. Sudah ente selesai tulis, ente baca-baca ulang. Atau bahkan ente selesai mondok, ente baca, ya Allah dulu ana mondok, oh ada Ustadz Anu namanya, terima kasih sama dia. Bahkan kalau perlu ente ketik, ente simpen, ente kasih sama anak ente. Ini tulisan Aba waktu. Kalau pengen tahu Aba dulu kayak apa, nih baca. Di situ ada nama-nama orang yang punya jasa Aba sama mereka. Mungkin lu bakal ketemu anak-anak, temen lu nanti, lu pegang. Satu ente kasih anak ente, satu lagi ente cetak, ente datang ke perpustakaan pondok. Assalamualaikum, ana mau ngasih hadiah. Ini tulisan ana selama ana mondok, ini ente kasih. Mungkin suatu saat pesantren butuh sama buku itu. Dulu waktu kedatangan Habib Fulan tuh ke pondok yang kata kita baca kitab baru tahun berapa ya? Wah nggak tahu Ustaz, lupa. Foto nggak ada. Coba lihat di buku arsipnya si Fulan. Dilihat. Oh dia nulis, alhamdulillah pondok pada tanggal sekian kedatangan Habib Anu. Saya dapat ijazah ini. Oh tanggal sekian. Itu pentingnya penulisan. Arsip-arsip tuh sangat bermanfaat. Jadi orang nggak bisa ngebelokin sejarah. Paham ya? Makanya kita sangat berterima kasih sama mereka-mereka ini. Orang-orang yang pertama kali mau tergerak untuk menulis sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu orang-orang tokoh-tokoh terdepan ya. Sayyidina Urwa bin Mas'ud, Abban bin Uthman bin Affan, Wahab bin Munabbih al-Yamani, Syarahbil bin Sa'ad, sama Muhammad bin Shihab Az-Zuhri radhiyallahu anhum ajma'in. Walaupun garapan mereka, tulisan mereka enggak semuanya ada utuh. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala munculkan satu orang yang mau mengumpulkan apa yang ada tersisa dari mereka. Dari fulan seprapat, diambil dari fulan seprapat, dari fulan seprapat. Diambillah sejarah-sejarah itu, ditulis oleh satu orang namanya Muhammad bin Ishaq radhiyallahu an. Ya. Nah, Muhammad bin Ishaq ini adalah orang yang pertama kali mencatat, membukukan
mentadwin sejarah Rasulullah SAW secara khusus, sejarah Nabi secara khusus, walaupun belum rapih, tapi beliau sudah menulis sejarah Nabi secara khusus. Muhammad bin Ishaq adalah salah satu murid daripada Sayyidina Urwah bin Zubair, tabi'ut tabi'in. Makanya ulama mengatakan kitab sejarah yang paling lama, yang paling klasik, yang paling tua adalah yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq. Ya, bahkan dikatakan para peneliti, para analis, orang-orang yang menganalisa sejarah telah sepakat bahwa kitab sejarah yang paling rapi, paling apik, ya, adalah apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq. Karena dia nulisnya pakai sanad, an itu ada. Ya. Nah, kitab dari Muhammad bin Ishaq ini, Sayyidina Muhammad bin Ishaq, kemudian ditahdzib, dirapihin lagi, dibikin bab-babnya dibagusin sama Ibnu Hisham. Dan sampai detik ini kitab Sirah Tahdzib Ibnu Hisham, muridnya Muhammad bin Ishaq, masih ada sampai sekarang. Ya. Dan sampai sekarang kita baca di perpustakaan ada. Kurang lebih seperti itu perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW, pencatatan. Yang terakhir, sumbernya dari mana sumber pencatatan sejarah Nabi Muhammad SAW? Ya, sumbernya ulama mengatakan bahwa sumber pencatatan sejarah Rasulullah pertama adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Karena pasti Al-Quran itu berhubungan, satu ayat pasti berhubungan dengan hidupnya Nabi Muhammad. Ayat ini turun di mana, peristiwa apa? Ayat Tayamum contohnya, turun saat perang Ghazwatu Al-Muraisiyah kalau tidak salah. Ayat ini turun ketika terjadi peristiwa ini. Ketika terjadi perang Badar turun ayat ini. Jadi Al-Quran menjadi sumber utama pencatatan, oh ini ayat berhubungan dengan peristiwa ini. Begitu. Bahkan Al-Buti mengatakan bahwasanya sejarah-sejarah jahiliyah dulu ketolong sama sejarah Nabi karena apa? Karena kadang-kadang di situ keselip. Ada sejarah-sejarah jahiliyah tertolong seperti kebiasaan orang-orang Quraisy, Rihlatasy Syita'i was-Shaif yang diabadikan sama Al-Qur'an. Ya, siapa yang pertama kali melaksanakan itu? Ketahuan tuh dari situ, kemudian ngerembet sejarahnya ketahuan. Oh, yang pertama ternyata adalah Hashim bin Abdi Manaf. Oh, dari situ ada peristiwa ini. Oh, tradisi itu kemudian lahir ini begitu. Yang kedua dari hadisnya Rasulullah SAW, ya sahabat cerita ketika perang, ketika turunnya wahyu, ketika pertama kali turunnya wahyu, ketika dari sunnah. Dan yang ketiga dari para ruwat, dari para perawi. Mereka orang-orang yang meriwayatkan kisah-kisah tersebut. Yang memang mereka tahu sanadnya, tahu jalurnya. Nah, dari tiga sumber utama itulah kemudian terbentuk atau tercatat dengan baik sejarah Nabi Muhammad SAW. Sehingga sejarah Rasulullah ini, kalau antum mungkin yang ibtidai masih belajar kitab apa? Khulasah Nurul Yakin, tipis kitabnya ya. Tapi kalau antum mau tahu apa kitab sejarah Nabi yang paling lengkap, sejarah Nabi ya. Bukan campur-campur sama sejarah khulafa atau sejarah sebelum Nabi Muhammad, para nabi-nabi, bukan. Tapi khusus secara spesifikasi sejarah Nabi. Kitab apa? Subulul Huda war Rasyad. Kalau tidak salah namanya Subulul Huda war Rasyad. Ada tuh di perpustakaan. 14 jilid itu sejarah Rasulullah SAW. Bahkan sampai Nabi Muhammad berenang umur 6 tahun di situ disebutin. Ya. Jadi serinci mungkin si penulis kitab ini, serinci mungkin dicari semua catatan tentang Rasulullah SAW. Dengan pertanggungjawaban tentunya, dengan sanadnya gitu. Dengan statusnya maksudnya. Status kisah tersebut. Gitu. Nah, antum bisa bayangin bagaimana orang-orang yang belajar sejarah Nabi SAW, di pikiran mereka itu Rasulullah sangat besar, hidup. Rasulullah hayyun fi qulubihim. Rasulullah hidup di hati mereka. Nah, itu kira-kira mungkin pembukaan bagaimana tentang sejarah Nabi Muhammad SAW atau tarikh Rasulullah SAW. Insya Allah nanti kita akan bawakan pada episode selanjutnya adalah pembahasan tentang kenapa Nabi Muhammad diutus di tengah bangsa Arab, ada apa dengan bangsa Arab, hikmahnya apa saja, gitu ya. Dan juga
hal-hal lain yang berhubungan dengan Rasulullah SAW. Setelah itu nanti kita akan bahas tentang kakek, nenek, dan ayah ibunya Rasulullah secara global ya, di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat antum semuanya insyaallah. Dan ini kalau bisa dicatat, dirapihin. Ini buat anak ambil dari beberapa sumber soalnya. Ya, supaya jadi pengetahuan buat antum. Ala hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah.